wasahbihi wa mawala amma. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru sekalian yang saya banggakan, pertama-tama karena kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melakukan suatu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Adapun kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan oleh kepala sekolah, ketiga pemaparan materi, terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah. Selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif Pak Eka Heri Suyita SPDMPD dalam rangka CGP angkatan 9. Dan tak lupa juga marilah kita kirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Syukur alhamdulillah, kita patut bersyukur karena tahun ini ada teman kita yang lolos dalam tes CGP calon guru penggerak, dan saya harap mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, tahun selanjutnya ada teman-teman di antara kita yang bisa mengikuti jejak beliau supaya dimana kalau yang CGP ini atau guru penggerak nantinya kan bisa membawa sekolah kita dimana bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, dan mudah-mudahan nanti setelah lulus, dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, bukan lagi calon guru penggerak tapi sudah jadi guru penggerak, nantinya bisa menjadi pamon kepada guru-guru yang lain dalam hal meningkatkan pembelajaran yang kreatif, mandiri dan inovatif. Dan saya harap juga nantinya kepada Pak Eka bisa menuntun atau bisa mengajarkan, atau teman-teman kalau ada yang tidak ada yang mau ditanyakan dalam hal pembelajaran yang dalam hal ini karena yang sekarang ini yang diterapkan dalam sekolah itu adalah P5 ya, pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini beliau kan sudah menerapkan dalam pelatihan selama ini sudah beberapa bulan, dan sebenarnya di sekolah kita itu sudah harus dilaksanakan itu pelajar Pancasila atau P5. Jadi semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sekolah jangan malu-malu, atau silahkan bertanya kepada yang lebih tahu, dalam hal ini Pak Eka. Dan mudah-mudahan
nanti setelah selesainya diklat CGP beliau mudah-mudahan dalam tahun depan atau tahun selanjutnya dia bisa meneruskan apa yang selama ini tahun-tahun sebelumnya apa yang belum terwujudkan selama ini beliau bisa menerapkan ide-idenya yang selama ini yang beliau dapat. Jadi saya harapkan insya Allah ya, mudah-mudahan tahun depan dia bisa memegang itu insya Allah. Jadi karena saya percaya juga kalau beliau mampu dalam hal ini. Jadi intinya sehebat apapun itu pimpinan dalam suatu lembaga, kalau atasan dan bawah mudah-mudahan saya inginkan sekali Pak beliau bisa memegang nanti sekolah ini untuk yang lebih bagus insya Allah. Jadi saya tidak perlu bicara panjang lebar, jadi karena ini yang lebih penting ini adalah materi yang disampaikan dari beliau. Jadi saya minta Bapak dan Ibu diperhatikan baik-baik apa yang disampaikan sama beliau, nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Semoga dengan adanya guru penggerak kita di sekolah kita bisa lebih maju, lebih berkembang sesuai apa yang diharapkan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Pak Ibrahim Siska SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Pertama-tama saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hingga hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama belajar dan berbagi. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini, dan tentunya dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa menghasilkan kreativitas yang luar biasa, mendidik dan menuntun anak-anak kita menjadi generasi disabilitas yang baik dan berguna. Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Diseminasi budaya positif ini adalah sepertinya, kalau diseminasi itu adalah penularan, pengimbasan. Jadi dalam ilmu kesehatan juga dipakai sebenarnya, cuma istilahnya yang lain. Misalnya ada penularan COVID, ya itu adalah penularan penyakit. Tapi dalam kita berinstitusi, berlembaga, itu juga ada penyakit. Ada penyakit yang baik dan ada juga penyakit yang buruk. Ya, nah, tentu sama-sama kita memiliki potensi yang sama untuk itu. Ya, tapi mudah-mudahan budaya positif ini memberi pelajaran kepada saya sendiri dan tentunya kita bersama untuk kemajuan sekolah kita juga bersama. Oke, budaya positif Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar istilah budaya positif? Mohon izin berdiri ya. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa? Ya, kebiasaan luar biasa. Jadi benar sekali ya, kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu apabila dia continue
ya berkelanjutan itu akan menjadi satu budaya ya. Misalnya ketika di sekolah kita misalnya ada kebiasaan makan bersama, tujuannya untuk menjalin kekuatan silaturahim antara kita bersama misalnya. Itu ketika dilakukan itu akan menjadi suatu budaya. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, besok tidak nih, itu kan budaya, belum sampai di situ. Begitu juga dengan keburukan. Tapi dalam hal ini kita tentang budaya positif ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan normatif. Kira-kira Bapak Ibu, hukuman dapat menertibkan murid atau tidak? Kira-kira. Nah, hukumannya seperti apa? Berarti hukuman yang proporsional. Bagus sekali. Ada lagi? Oke, tadi yang kedua, apakah hadiah dapat meningkatkan prestasi? Bisa. Bagus. Terus Bapak Ibu setuju enggak kalau kira-kira guru sebagai teman bagi murid? Setuju. Nah, luar biasa. Oke. Kita ya. Oke. Kita beralih dari pembelajaran dengan paradigma lama ke paradigma baru. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak kita sesuai zaman kita pasti tidak cocok. Kenapa? Karena sudah zamannya berbeda. Oke. Pembelajaran paradigma baru itu adalah menghamba pada murid. Menghamba pada murid berarti bukan kita sujud sama murid. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di kelas atau di sekolah itu berdasarkan kebutuhan murid. Kenapa? Supaya pembelajaran itu tidak mubazir. Dan ini sangat di media sosial profesi kita ini kayaknya dianggap agak sebelum mata Bu ya. Kenapa? Karena banyak ilmu kita yang mubazir katanya begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa rasakan dalam diri. Misalnya untuk apa kita belajar yang rumit-rumit, sin, cos dan semacamnya. Toh di kehidupan juga tidak berguna, gitu. Kecuali kalau kita menjadi pakar ya. Oke. Yang kedua, itu menurut Ki Hajar ya, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi tidak asing lagi jika misalnya kepada hari-hari tertentu atau event-event tertentu kita tampilkan kebudayaan kita. Kenapa? Karena dengan kita bangga menjadi budaya kita, berarti kita tidak kehilangan identitas diri kita. Ini bisa secara gampang Bapak Ibu. Misalnya kita gunakan baju atau kaos atau sarung, itu kan sudah menunjukkan saya bangga dengan budaya saya. Dan kita di Sulawesi ini Bapak Ibu, kita pakai batik. Itu ada batik bertuliskan Lontara. Sarung juga bertuliskan Lontara. Itu adalah suatu kearifan lokal yang menunjukkan kita bangga dengan pakaian kita, budaya kita. Oke. Terus yang selanjutnya, ini sebenarnya tugas kita sebagai guru, kata Ki Hajar ya. Pendidikan yang menuntut murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artinya Bapak Ibu, bahwasanya tugas kita itu menuntun, mengantarkan murid, ya. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh egois. Egoisnya kemana? Ketika kita mengajar berdasarkan apa yang kita mau, padahal murid kita nggak mau. Nah, karena dalam belajar itu Bapak Ibu ada 3 cara belajar siswa. Yang pertama ada audio, itu siswa kita sukanya dengar-dengar. Tapi kita ngajarnya pakai nulis terus, itu kan nggak cocok. Atau ada murid kita yang sukanya visual, nonton dia lihat gambar-gambar, terus kita suruh dengar, nggak cocok, nggak masuk. Nah, yang terakhir itu adalah kinestetik. Kinestetik ini berkaitan dengan gerakan. Mungkin ada murid kita yang senangnya olahraga atau dan semacamnya. Yang lebih arifnya yang ketiga ini, yang selanjutnya ini. Kata Ki Hajar, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itu kata Ki Hajar. Ya bukan kata saya cuma bisa mengutip beliau. Ini sudah dipikirkan berapa tahun lalu, ya. Ketika beliau sebagai pendidik, perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Ki Hajar ini dalam riwayatnya saya baca, ternyata beliau keluar masuk penjara kala itu. Tugasnya mulia, hanya ingin mengajar. Ternyata pada masa Belanda seorang guru itu
tidak bebas mengajarkan ilmunya kepada muridnya. Kenapa? Karena takut memberontak ternyata. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu. Dari sekian tugas kita tadi Bapak Ibu, muaranya atau hasilnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya, ini tujuan kita bersama. Mungkin ini bisa diukur di 2045 ya, satu abad kita merdeka. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ini yang situ. Sesuai dengan visi misi kita Bapak Ibu ya. Beberapa minggu lalu kita membedah visi kita, ternyata visi kita juga memuat di dalamnya adalah tentang akhlak ini. Dan ini menjadi keresahan dan kekhawatiran kita bersama Bapak Ibu. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang kedua ada berkebinekaan global. Ini bagaimana kita bertoleransi ya, antar suku, agama dan semacamnya. Terus bergotong royong. Ini perlu ditanamkan Bapak Ibu. Ya, gotong royong itu di sekolah kita sudah jalan ya. Misalnya dengan kegiatan hari Jumat bersih. Mungkin ini perlu digalakkan. Misalnya semua guru harus terlibat dan semua guru atau wali kelas melibatkan muridnya sebagai penanggung jawab. Misalnya target kita jangan terlalu tinggi Bapak Ibu. Misalnya murid kita kayak murid saya autis, disuruhnya nggak bisa, dia bisa buang sampah di tempatnya sesuai dengan tempatnya, itu sudah berhasil luar biasa Bapak Ibu. Kita agak menurunkan target kita. Atau misalnya murid kita bisa menyapu, itu luar biasa. Terus yang selanjutnya kreatif. Ini kreatif ini juga penting Bapak Ibu. Sekolah kita juga tidak lama menyongsong tentang hari disabilitas. Di sini tentunya kreativitas murid kita itu dilihat karena memang anak dengan keistimewaan itu bukan hanya intelijensi dituntut Bapak Ibu, tetapi kreativitasnya. Bagaimana nanti ke depannya anak kita itu bisa menghasilkan uang dengan kreativitasnya itu. Ya, bukan. Yang selanjutnya itu adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ini juga penting Bapak Ibu. Di sekolah kita sebenarnya bukan hanya anak-anak dalam kategori ya ke bawah intelijensinya, tapi ada juga anak berbakat sebenarnya. Dan ini perlu penting bernalar kritis. Kenapa? Karena supaya kita tidak dibodoh-bodohi orang gitu ya. Apalagi misalnya ketika kita bermedia sosial, tentu kita punya budaya literasi yang tinggi ya. Istilahnya itu ya, sharing dulu sebelum di-sharing gitu. Oke, yang terakhir itu adalah mandiri Bapak Ibu ya. Mandiri ini juga penting. Bahwasanya murid kita itu nanti ketika mereka tumbuh dewasa dan besar, supaya tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain ya. Atau bahasa lainnya itu menjadi sampah-sampah masyarakat begitu. Oke. Ini salah satu contoh praktik baik Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa meningkatkan. Ini salah satu yang saya lakukan. Pertama, pendidikan karakter, dan tentunya Bapak Ibu melaksanakan semua ya, tentang berdoa sebelum pembelajaran ya. Ketika murid autis saja bisa melipat tangan dan dia tahu waktunya berdoa, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya berpikir ke depan lagi begini, mungkin kita punya musola, kita punya fasilitas itu. Mungkin kegiatan ini kita belajar sebentar, setelah jam 9 kita sholat duha bersama antara wali kelas dan murid, mungkin dipandu oleh siapa penanggung jawabnya nanti. Ini akan menguatkan karakter murid kita. Nanti ketika sholat mungkin murid autis, jangan target kita hafal bacaan yang ngerti artinya. Dia bisa ngerti gerakan sujud, gerakan itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, terus pembelajaran berbasis minat ya. Salah satunya memang anak kita itu suka bermain. Karena dalam tahap usia itu ada batasan, misalnya usia sekian sampai sekian itu anak masih usia bermain. Nanti mulai meniru dan selanjutnya. Oke. Ya, tentu permainan kita masih terbatas Bapak Ibu ya tentang berbasis minat ini. Mungkin ke depan juga kita bisa membuat ruang khusus misalnya untuk melengkapi kebutuhan anak didik kita. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Ini penting ya. Kenapa? Karena murid kita itu hidup di zaman yang akan datang. Saya pikir bahwasanya sesuatu itu teknologi ya. Dan murid saya ini alhamdulillah Bapak Ibu, ya, dia bisa, kalau laptop saya yang Asus itu dia bisa kasih mati, bisa juga nyala sendiri. Dia juga bisa simpan file. Dia juga sudah bisa mengetik angka 1 sampai 100 sudah tidak perlu aba-aba. Dan diacak bagaimanapun dia bisa mengerjakan. Misalnya kita bilang 75 dia 75, 50 dibolak-balik dia juga bisa. Dan dia juga sudah bisa untuk kata beberapa kata dia sudah bisa disebutkan tulis-tulisnya mama, dia tulis ketik mama gitu.
Itu ya menurut saya ada kepuasan tersendiri Bapak Ibu ketika murid saya berhasil. Ya, ini yang disiplin positif ya. Ketika kita dengan disiplin ini kayaknya yang penting Bapak Ibu ya, harus dalam tepat waktu, terus menjalankan tugas masuk kelas tepat waktu. Tapi disiplin itu ini Bu ya, sebenarnya suatu pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah ya. Jadi rasa itu hadir dalam diri bukan dari karena orang lain ya. Terus murid dapat mengontrol diri seperti seorang sopir yang sedang mengemudi mobil. Sebenarnya bukan hanya murid Bapak Ibu, sepertinya saya sendiri juga. Karena pernah saya baca dalam buku psikologi begini Bapak Ibu, sebenarnya kebahagiaan dan kesedihan itu adalah diri kita sendiri yang tentukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang punya hati kan kita Bapak Ibu. Saya gini, ketika ini misalnya saya marah-marah, tapi pada saat itu sebenarnya ketika saya mengizinkan saya tertawa, saya akan tertawa. Kenapa? Saya yang punya hati ya. Misalnya kalau ada pernah saya tulis quotes itu bahwasanya kesedihan itu seperti mencuri Bapak Ibu. Kalau kesedihan itu bisa masuk ke dalam hati kita, membuka kembang hati kita, maka kebahagiaan kita akan dibawa lari ke mencuri tadi itu. Gitu kata-kata saya lupa penulisnya. Seperti itu. Terus penerapan disiplin positif diharapkan mampu menuntut anak menyadari atas kesalahannya. Jadi bukan kita yang tahu ini salah kamu bukan, tapi anak atau murid tadi itu mengerti dan menemukan kesalahannya. Dan ini bisa dipakai di bukan taraf kelas saja, tapi taraf sekolah. Oke, teori kontrol itu ya. Oke, teori kontrol ini sebenarnya ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu seperti apa ya? Bayangan atau fata morgana ya, fata morgana ya. Ketika misalnya kita lihat kalau siang-siang di sana itu kayaknya ada api, ketika didekati nggak ada api, ilusi, berarti bohong ya, begitu ya, menipu. Nah, menipu atau ilusi guru mengontrol murid. Kenapa? Ketika kita menghukum murid pada saat itu anak akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi untuk jangka panjangnya no sense, nggak dapat. Tapi pada saat itu berhasil, tapi untuk jangka yang panjang tidak. Kenapa? Karena ada pengaruh. Terus ilusi penguatan positif efektif ya. Penguatan positif itu hadiah. Ketika misalnya ketika kita punya anak dapat prestasi, kita kasih hadiah. Nah, baik ketika tidak layak ada hadiah, maka anak itu akan berbuat apa yang dia inginkan. Terus ilusi bahwa kritik penguatan karakter. Terus ilusi orang dewasa bisa memaksa karena murid kita adalah anak-anak. Belajar Bu, gitu ambak itu. Nah, itu sebenarnya pada saat itu berhasil Bapak Ibu. Tapi selanjutnya ketika sudah tidak ada kita, dia menjalankan apa yang dia mau. Nah, sementara yang kita inginkan adalah itu lahir dari dalam. Nah, nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, jadi kita semua sepakat Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang baik ya, entah agamanya apa dan sukunya apa, nilai-nilai itu apakah itu katanya? Pertama kejujuran. Kira-kira agama Kristen ngajarin nggak kejujuran? Ngajarin. Budaya juga, orang Buddha juga ngajari, orang Buddha juga ngajari. Nah, kejujuran ini penting Bapak Ibu. Yang kedua itu saling menghormati. Nah, saling menghormati juga penting Bapak Ibu. Ini usahanya. Kadang kita tidak tahu ya posisi kita di mana. Apakah saya sebagai anggota atau sebagai pimpinan atau hanya sebagai warga. Itu penting Bapak Ibu. Sama di rumah kita ada ya, ini agak curhat sedikit Bapak Ibu. Kadang kita salah posisi Bu. Apakah saya suami atau saya istri? Saya tidak tahu. Atau saya kakek atau saya nenek? Tidak tahu. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu, kita salah berposisi Bapak Ibu. Nah, saya mengutip wilayahnya Ibu Irma itu guru Pak bilang begini Bapak Ibu. Dari Imam Ghazali mengatakan begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Itu kata guru Pak seperti itu ya. Terus kebersihan, semua orang butuh bersih Bapak Ibu ya. Misalnya ketika kita melihat sampah
itu kita dalam hati kita ya, karena diri kita yang paling tahu. Itu ada kayaknya kotor sekali, ini perlu dibersihkan. Ketika ada perasaan itu berarti sudah alhamdulillah Bapak Ibu, berarti hati ibu sudah tergerak. Ya. Kalau sudah tergerak nanti ibu bisa bergerak, oh saya saku. Kalau sudah bergerak menggerakkan orang lain. Caranya bagaimana? Bukan harus kita yang bergerak Bapak Ibu. Kita punya murid di kelas, saat dulu nak. Berarti kita berhasil menggerakkan orang lain Bapak Ibu. Nah, dan tentunya kita sebagai guru seharusnya bukan kita yang berbuat, tapi murid kita yang berbuat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena posisi kita tadi itu, ya. Oke, belum selesai tadi ya. Terus tanggung jawab, ya tanggung jawab ini kita semua punya tanggung jawab sebagai ASN dan pengajar semuanya, sebagai guru honor punya tanggung jawab pokoknya. Bersyukur. Oke, yang bersyukur ini paling penting Bapak Ibu ya. Karena sebagai ASN, P3K termasuk saya atau yang honor, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Mungkin di luar sana banyak orang yang saat ini sedang berjuang tinggi di posisi saya Bapak Ibu. Walaupun mungkin gajinya menurut kita kecil, kalau menurut keinginan ya kecil, tapi kata guru ekonomi saya Bapak Ibu dulu berpesan begini, sebagai manusia kita harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kita bisa bedakan, insya Allah syukur itu. Oke, dan masih banyak. Nah, teori motivasi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya semua perilaku kita Bapak Ibu itu dipengaruhi, ada tujuannya Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu hukuman. Misalnya begini, ketika ada aturan dalam lingkup sekolah kita ya, otonomi sekolah, misalnya Ibu Kepsek mengeluarkan aturan, barang siapa yang terlambat datang, misalnya jam 8, lebih dari jam 8 dikasih apa? Kita buru-buru datang, kenapa? Karena takut dikasih apa? Berarti kedatangan kita itu karena takut hukuman, gitu. Nah, atau murid kita juga begitu Bapak Ibu. Atau misalnya hukuman itu bisa bentuk lain. Misalnya kalau tempo dulu ya termasuk di saya mendapat begini, barang pagi hari itu dapat soal 50 soal matematika. Besoknya harus dikerjakan. Kalau salah 3 berarti pukulannya 3 kali. Maka semua rajin mengerjakan. Tujuannya apa? Karena untuk menghindari hukuman tadi itu. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini kan yang sempat viral kemarin ya di dunia pendidikan kita, misalnya ketika di kelas itu pada hari itu siapa yang paling aktif, paling juara, dapat bintang 1. Nanti besok lagi dapat bintang 2. Jadi siswa itu semangat itu karena pengen dapat bintang tadi itu. Ya, sama dengan kita ketika lomba lari, pokoknya kencang sekali kenapa? Supaya dapat juara tadi itu. Oke, yang terakhir ini yang penting Bapak Ibu, yaitu ingin menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai yang dipercaya tadi itu nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ya, misalnya saya dikasih tahu atau tidak, atau dikasih hadiah atau tidak, itu saya tak lakukan. Kenapa? Karena kebutuhan saya. Kalau dalam ilmu PAI juga Ibu Mima ya, itu penting Bapak Ibu. Kan kita dalam ini contohnya dalam beribadah begini Bapak Ibu. Kita sholat kenapa? Ada yang takut neraka mungkin. Kalau saya tidak sholat masuk neraka saya. Atau ada yang mau sholat kalau mau dapat surga, saya yang sholat supaya dapat surga. Atau yang terakhir ingin menjadi diri saya sendiri, mau dikasih pahala atau tidak terserah Tuhan, begitu. Oke. Nah, teori motivasi. Hukuman dari Bapak Ibu, tadi seperti Ibu Kapsi sampaikan itu betul sekali. Hukuman itu bisa bentuk fisik atau psikis. Ya kalau fisik gampang, ini kurang aja langsung pukul, itu fisik. Tapi kalau kalau ucapan gampang Bapak Ibu, tolong naiknya anak, begitu ya bahasa kasar kita ya. Nah itu sudah hukuman Bapak Ibu. Terus yang kedua penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan kalau kita resapi secara mendalam itu membunuh kualitas dan kreativitas kita Bapak Ibu. Ya. Makanya penghargaan itu kadang kurang tepat Bapak Ibu. Misalnya begini, ketika saya punya karyawan banyak sekali ya, seperti ini misalnya. Ketika kita punya karyawan yang satu misalnya Bu Risma. Bu Risma itu orang kaya. Tapi misalnya orang kaya tapi dia jabatannya rendah, orang biasa misalnya. Terus Ibu Aci orang biasa, orang jabatannya tinggi, tapi uangnya tidak banyak. Ketika kita memberikan hadiah kepada 2 orang tadi ini,
Tentu tidak sama ketika kita menghadiahkan Ibu Risma 5 juta, Bu Aci 5 juta. Mungkin Bu Aci tetap, Bu Risma tidak tepat. Kenapa? Karena bukan kebutuhannya. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Terus kalau kita contoh kembali ke diri saya dan kita semua, bisa begini, ketika kita belum PNS, mungkin kualitas dan kreativitas kita tinggi, Bapak Ibu, kerja maksimal apa. Ketika kita sudah PNS, Bapak Ibu, kerja tidak kerja dapat gaji, begitu deh. Nah, makanya kualitas dan kreativitas itu, penghargaan itu ya mematikan itu kan itu. Ya, makanya sekarang itu pemerintah kayaknya ingin seperti perusahaan, ya, karena supaya ada kinerja ada uang, begitu. Karena memang harusnya begitu, Bapak Ibu, supaya maju diri saya sendiri. Oke, yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi ini nanti dijelaskan di akhir lebih detailnya, Bapak Ibu, untuk menghadirkan motivasi dari dalam. Oke, nah ini kata psikologi ya, bahwasanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup di lingkaran dalam, Bapak Ibu. Dari 5 kebutuhan dasar hidup ini, ternyata kebutuhan dasar yang berupa fisik itu cuma 1, Bapak Ibu. Bertahan hidup atau survival. Nah, misalnya ketika kita punya murid di sekolah, ketika kita mengatakan besok anak-anak bawa bekal, ternyata ada satu murid kita tiap hari tidak mau bawa bekal dan pekerjaannya dia merampas makanannya orang. Kita tidak bisa menghakimi anak begitu saja. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kondisi keluarga. Mungkin di rumah dia tidak punya beras, adanya cuma pisang, mau bawa pisang ke sekolah malu juga. Nah, dan kita semua manusia, bukan hanya murid, guru juga posisinya di situ, bertahan hidup. Nah, misalnya kita punya kerjaan di situ, pergi ke sana ikut pelatihan, atau misalnya ada pekerjaan suruh buat pasang baliho atau apa. Tetapi dalam kondisi kita akhir bulan tidak ada uang, tidak kerja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak terpenuhi kebutuhan itu. Tetapi dalam memenuhi kebutuhan itu juga ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Ini juga yang paling penting kayaknya, Bapak Ibu. Di SLB menurut saya, Bapak Ibu, ruhnya di situ, kasih sayang dan merasa diterima. Kenapa? Coba kita lihat kondisi orang tua kita, orang tua murid kita. Ketika mereka mestinya punya anak 3, anak pertama, kedua, dan ketiga. Sementara yang ketiga ini adalah anak disabilitas. Tentu perlakuannya beda antara anak pertama, kedua, dan ketiga. Makanya perlu di sekolah kita menghadirkan anak yang terima dikasih sayang. Misalnya kalau yang kecil dipeluk-peluk, itu kan masih normal. Tapi kalau kayak bu dipeluk-peluk ya sudah lain. Lain ceritanya. Nah, rasa terima ini Bapak Ibu penting sekali juga. Ini biasa dialami begini. Kalau rasa terima ini pengantin baru biasanya, Bu. Nah, bagaimana kehadiran kita itu diterima di keluarga yang kuat, ya? Kadang kita dicaci, tidak ada uang mengurus keluargaku, apa margamu, gitu. Itu susah sekali. Sama dengan anak kita di sekolah juga begitu. Mungkin dia dari suku lain datang ke sini atau dengan banyak permasalahan, sehingga tidak terima. Ya, terus kebebasan. Bebas ini penting, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena pada hakikatnya manusia itu ingin bebas. Ya. Kadang banyak cara untuk menjalankan kebebasan itu. Ketika tidak terpenuhi, ada hal negatif nanti yang bisa timbul. Terus kesenangan itu yang manusiawi, Bu. Ya. Terus penguasaan. Memang manusia itu ingin berkuasa, Ibu. Ya. Penguasaan ini banyak orang yang memang terlahir untuk ingin mendapat penguasaan yang tinggi itu. Nah, tidak heran kalau kita sekarang kontok-kontokan karena itu. Ini ada contoh Ibu. Dari 5 tadi itu, kira-kira kasus ini kebutuhan anak-anak di mana? Misalnya anak bilang gini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Murid butuh apa ini kira-kira? Ya, kesenangan dan kebebasan bisa juga. Oke. Jadi kita lanjut ya sebelum nanya. Oke. Terus kalau yang ini Bapak Ibu, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru hari ini.
Nah, perhatian, kasih sayang diterima. Oke, tepat sekali. Terus aku bosan masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin gitu-gitu aja. Oh, kira-kira. Terus kreatif berarti anak itu butuh bebas. Masa gitu-gitu aja pelajarannya, ceramah terus, tulis terus. Padahal kita bisa belajar misalnya di bawah pohon mangga atau di belakang UKS kayak yang dingin-dingin. Kan belajar nggak harus di kelas loh Ibu, bebas ya. Makanya kita nanti perlu bikin spot-spot kayaknya untuk belajar. Ya. Oke. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu bebas memilih mana yang di antara 5 ini Bapak mau pakai. Tapi ketika Bapak pakai, Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu harus pertimbangkan nanti efeknya di belakang. Ya, karena ada efek jangka panjang dan jangka pendeknya bagi murid kita. Oke, penghukum. Misalnya ini, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, atau kamu selalu yang salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu caranya. Tidak ada cara lain, harus cara dia. Nah, oke. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjadi tulisnya lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan dikempes. Nah, jadi ini kasus bukan Bu ya, menjadi menjadi konsen dari Kemendikbud sendiri, karena banyak guru yang berkelahi sama muridnya. Mungkin cara menempatkan dirinya tadi yang kurang tepat Bapak Ibu. Oke, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini membuat rasa bersalah. Ini sering kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, karena kalau di pondok kadang-kadang itu kan anak seperti itu, supaya menemukan kesalahan ternyata malah keliru Bu. Saya juga baru paham. Oke, hasilnya apa? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid, menahan perasaan. Bisa jadi dia frustasi Bapak Ibu. Saya kecewa tidak bisa membahagiakan orang baru dan memberikan. Itu yang ditakutkan. Pesimisnya luar biasa. Oke, terus sebagai teman, ayo bantulah ibu Bapak. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini ya. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan ketika guru sebagai teman. Apa hasilnya? Murid akan merasa akrab dengan guru. Ini dampak positifnya Bapak Ibu. Kita lebih akrab dengan murid. Nah, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan orang lain. Sama anak kita Bapak Ibu ketika sekolah lebih taat kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Kenapa? Karena bisa jadi seperti ini. Nah, oke, terus pemantau. Nah, ini agak bagus Bapak Ibu. Ya, pemantau itu adalah kita bikin aturan dulu sama-sama. Sama murid, misalnya murid membuat aturan disepakati bersama. Terus ketika sudah ada aturan yang murid melanggar, kita bilang peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini bisa diterapkan juga Bapak Ibu di sekolah. Misalnya kita buat aturan ketika sekolah misalnya kita buat guru baru harus bikin pernyataan, bikin tanda tangan di atas materai, pernyataannya sekian. Ketika ada yang melanggar, kalau melanggar ini apa konsekuensinya? Saya harus mundur gitu ya, atau bagaimana? Nanti ini terus kesepakatan Bapak Ibu. Ya, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tenang, nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas
pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi dia sudah agak lumayan mengetahui kesalahannya apa dan konsekuensinya apa. Nah ini yang paling ideal ya Bapak Ibu. Tapi menurut saya ada beberapa pertanyaan dari manajer ini. Kemarin saya sempat diskusi cuma belum mampu saya terima dengan nalar. Ada beberapa pertanyaan yang penting Bapak Ibu ya. Pertama adalah apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi dalam kurikulum negara Bapak Ibu ada istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Nah kalau peraturan itu Bapak Ibu dikeluarkan sepihak ya, misalnya kita buat aturan, dibuat aturan itu sepihak. Misalnya guru saja membuat aturan, murid tidak tahu kenapa aturan itu bisa dibuat. Sama begini Bapak Ibu, ketika ada aturan kepolisian dilarang berkendara menggunakan sandal jepit, kira-kira Bapak Ibu setuju? Kita bilang tidak. apa manfaatnya buat saya? Kok saya harus ikut aturan itu? Nah, makanya diperlukan keyakinan kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu, aturan itu dibuat supaya untuk melindungi generasi-generasi kita. Siapa tahu di antara kita yang kecelakaan tadi itu menggunakan sandal jepit, dan itu calon pemain sepak bola atau calon Polri. Kalau dia kecelakaan seperti itu, dia tidak bisa lagi jadi Polri, tidak bisa jadi TNI, tidak bisa jadi pemain bola. Nah, harus menggunakan sepatu yang aman. Ternyata itu perlu diyakini bersama Bapak Ibu. Nah, suatu aturan yang tidak diyakini ya, nanti kelihatannya semena-mena kayaknya gitu. Terus, jika apa yang kamu yakini, terus jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti kita akan mendalam di sini Bapak Ibu. Kita perlu praktek sedikit di situ ya. Ya, hasilnya murid mengakui kesalahannya, murid menjadi bertanggung jawab, murid kembali dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tidak ada lagi namanya hukuman, yang ada namanya nanti restitusi. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan seluruh siswa yang membuat nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Jadi ini salah satu yang bisa diterapkan untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Oke. Nah, ini tahap keyakinan kelas ya, yang membuat peraturan kelas. Nah, saya ubah Bapak Ibu ya, lebih kita supaya dapat gambaran kita begini Bapak Ibu, karena tidak ada siswa Bapak Ibu. Kita ubah dari tahap keyakinan sekolah ya. Ketika dirubah menjadi tahap keyakinan sekolah, maka kita sebagai guru membuat peraturan untuk sekolah kita. Apa yang kita mau lakukan di sekolah kita. Contohnya kemarin sudah ada saya share di grup Bapak Ibu ya, tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah kita buat Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan ya, menuliskan keyakinan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ya, keyakinan sekolah. Misalnya datang tepat waktu, tidak merokok, menjaga kebersihan, atau terserah. Yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, supaya dan peraturan ini Bapak Ibu saya harapkan lahir dari dalam diri Bapak Ibu tentang keresahan Bapak Ibu apa. Sebanyak-banyaknya semakin bagus. Nanti kita coba merumuskan ya. Peraturan sekolah ya, peraturan sekolah Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang mau diatur di sekolah kita? Silakan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kalau masih kurang kertas masih ada lagi. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya semakin bagus.
Tujuannya dari peraturan sekolah ini Bapak Ibu adalah kita sebenarnya ingin mengatur diri kita sendiri, bukan mau diatur orang lain. Kalau diatur orang lain kayaknya agak berat Bapak Ibu. Sudah? Belum? Bunda? Ya, tambah lagi Bunda kalau kurang banyak. Saya tempel dulu. Tambah lagi. Oh, semakin banyak. Nanti kita kumpulkan, coba kita apa ya? Kita garis apa tuh Bapak Ibu punya kesahan yang sama atau berbeda-beda. Masih banyak. Masih bisa ditambah lagi. Oke. Masih banyak lagi. Masih sedikit sekali Pak Haji. Wah, sedikit sekali. Tidak ada kata-kata. Untuk balik juga ya. Ya silakan Bapak Ibu sambil santai dinikmati ala kadarnya. Banyak banget gue. Lagi. Ya Bapak Ibu ya, selanjutnya kita coba perbaiki bersama ya. Oke, membuat peraturan kelas kita sudah lakukan Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah mengubah kalimat lebih positif. Jadi kalimat yang ini tadi Bapak Ibu dirubah lebih positif, agar lebih sopan, lebih baik begitu Bapak Ibu. Misalnya ketika kita punya ada tamu di rumah, kita mau hidangkan kue. Niat kita sebenarnya sama Bapak Ibu. Tidak mau Ki ini. Sama, silakan makan Ki. Sama tuh maksudnya, tapi tidak sopan. Kenapa? Karena tidak mau Ki. Saya pernah di apa ya? Bertamu begitu. Tidak mau Ki, tapi kayaknya nggak suruh makan kan? Tidak mau Ki, ya gitu Bapak Ibu. Ya tahap kayak gimana ya? Lebih sopan Bapak Ibu ya. Coba ya tidak terlambat, berarti datang tepat waktu Bapak Ibu ya. Nah, datang tepat waktu. Tulisannya bisa dibaca Bu ya? Bisa ya? Karena orangnya berantakan, tulisannya juga berantakan Bapak Ibu. Oke, jadi saya coba 1, 2, 3, 4. Oh ya. Semua kayaknya sama Bapak Ibu penyakitnya. Ya, waduh, kayaknya Pak terbang. Ya, sampai aja Bapak Ibu. Oke. Tidak boleh terlambat, sama Bapak Ibu. Kita ternyata kita koreksi diri saya dan kita masing-masing Bapak Ibu, ternyata kita punya kesalahan yang sama. Yaitu adalah datang terlambat Bapak Ibu. Yang kedua, oke.
Oke, ada membuang sampah Bapak Ibu, ya. Yang di sini ya, membuang sampah berarti menjaga kebersihan Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan yang di sini, ya, menjaga kebersihan. Berarti masalah kita kedua Bapak Ibu, kita harus menjaga kebersihan. Oke ya. Oke, terus selanjutnya, oke. Nah, tidak merokok. Berarti kan sama Bu ya. Tidak merokok sama juga menjaga kebersihan. Sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk rokoknya tadi itu terus ada yang juga tadi lupa menjaga kesehatan Bapak Ibu ya. Karena kenapa merokok itu bukan hanya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, tapi hari hisapnya tidak ada di sini semuanya. Hari hisapnya tidak datang semuanya. Bukan sampai ini. Ternyata kita punya tersinggung. Oke, terus datang dengan memakai seragam, memakai sepatu. Ini siapa nih? Kayaknya saya sendiri Bapak Ibu ya. Yang jelas seragam, ya. Sesuai aturan. Kayaknya ini kalau yang keempat ini kayaknya paling biasa ya Bapak Ibu. Ya, karena mungkin pertimbangan yang tidak mau ribet dan semacamnya. Bagaimana? Oke, ini adalah menjaga seragam sesuai aturan Bapak Ibu ya. Terus, oke, ini selesai. Kerjasama kebersihan selama kedisiplinan aman. Tidak meninggalkan sekolah pada jam sekolah tanpa izin tentunya ini Bapak Ibu ya. Berarti apa Bapak Ibu? Lebih positifnya menjalankan tugas Bapak Ibu ya sesuai tupoksi ya. Kayaknya begitu. Menjalankan tugas sesuai tupoksi. Kita tugasnya guru apa, apa, terus apa ya Bapak Ibu? Ini dua Bapak Ibu ya. Ternyata ini dua. Bukan cuma satu orang Bapak Ibu, dua orang. Terus saling menghormati, Bu ya. Masuk Bu ya? Ya. Ada masalah di sini Bu, saling menghormati Bapak Ibu ya. Saling menghormati. Oke. Saling menghormati penting Bapak Ibu. Karena biasanya masalahnya banyak. Ada masalah karena senioritas bisa jadi. Terus ekonomi bisa jadi. Terus kekeluargaan juga bisa jadi. Nah, banyak pokoknya yang saling menghormati. Terus saling menghormati berdua juga Bapak Ibu. Oke. Bertanggung jawab sama Bapak Ibu, melaksanakan tugas sama. Oh, ini ternyata bukan hanya 3 Bapak Ibu, 4 Bapak Ibu. Ternyata ini menjalankan topik 4, berarti masalah utama kita di sini Bapak Ibu. Pertama di sini, terus kedua di sini Bapak Ibu. Oke, terus saling terbuka apabila ada permasalahan di sekolah. Saling terbuka berarti apa Ibu ya? Ya, kebersamaan Bapak Ibu ya. Kebersamaan. Kita berarti punya masalah di kebersamaan Bapak Ibu ya. Saya paling sedikit. Oke. Nah, pernah saya nyambung tadi. Oke. Jadi dari hasil tadi Bapak Ibu ya, kita sudah mengubah kalimat positif ke lebih baik Bapak Ibu. Dan ternyata kita punya masalah yang bersama Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut ke Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita dapatkan dan seterusnya kita jabarkan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, tugas. Ini penting. Ini adalah yang terakhir, yang actionnya ya, tugas. Bisa juga. Nah, saya akan coba tugas Bapak Ibu ya. Tugas bagi dua Bapak Ibu.
Karena peraturan kita adalah peraturan tingkat sekolah, maka di sini adalah kepala sekolah. Di sini guru. Kalau peraturan kelas, di sini guru, di sini siswa. Begitu Bapak Ibu ya. Kita menghapus ya. Oke, jadi tugasnya apa? Tentang disiplin tadi. Guru misalnya, tugasnya apa sebagai guru kalau supaya disiplin? Datang tepat waktu. Oke, tugas kepala sekolah apa? Membina. Oke, membina ya Bapak Ibu ya. Membina. Karena bagaimana? Ketika guru datang terlambat satu kali, Bapak Ibu biarkan. Dua kali, lewat-lewatnya ini. Ketika dipanggil di kantor, Ketika dipanggil di kantor, tidak dicabut Bapak Ibu. Nanti ada namanya setelah ini ada segitiga. Bagaimana mengatasi itu? Nah nanti di situ ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Terus kebersihan, ya kebersihan. Tugas guru apa Bapak Ibu? Nah mungkin mengajak murid membersihkan sampah Bapak Ibu ya. Mendidik murid ya, mengantar murid adalah murid sampah. Terus kepala sekolah apa? Mengawasi. Jadi ketika kita beli sampah Bapak Ibu, kepala sekolah dan ngajak ini, dia tidak harus sebenarnya membersihkan Bapak Ibu. Mengawasi, oh ini Bu Risma, dia nak gerakan muridnya. Ini buat awas buat SKP-mu. Nah, itu kenapa? Itu adalah kewenangan kepala sekolah. Ketika kewenangan kepala sekolah menjalankan tugasnya, kita nggak usah marah. Kenapa? Ini adalah kesepakatan kita, gitu. Dikembalikan ke situ. Ini kesepakatan kita bersama, bukan kemauan saya loh Bapak Ibu, gitu. Oke ya. Oke dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa dihapus sendiri Bapak Ibu. Dan ini untuk sekolah Bapak Ibu ya. Untuk di kelas Bapak Ibu kita bisa menyesuaikan keadaan menurut kita terbatas Bapak Ibu. Ya karena mungkin ketika kita tanya pun dia tidak paham. Jadi ini adalah salah satu gambaran Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Catat jam. Mati putus sama. Masih mana? Hah? Masih mana? Semua manusia lahir itu ya dibekali oleh Tuhan namanya masing-masing bernama. Ya, tidak bisa dibohongi itu Bapak Ibu. Terus murid diberi pertanyaan yang bermakna dan menyentuh. Ya. Murid dituntut untuk menemukan kebajikan universal yang diyakini. Ini pada tahap ketiga Ibu. Nah ini kasus ini. Itu lupa saya lagi. Jadi Bapak Ibu ya, terutama yang salah ketika ada murid bersalah itu adalah koordinasi tindakan apa? Oke, saya kasus kedua ini Bapak Ibu, ada murid yang membawa sampah di kelas. Yang pertama saya lakukan, saya tidak langsung menghukum itu murid misalnya ya. Murid itu tidak langsung dikasih berdiri, tidak langsung dicampur, tapi ditanya dulu Bapak Ibu ya. Seperti prosedurnya tadi yang keyakinan kelas kita tadi itu di restitusi. Pertama di pasal identitas ya. Kita disitu tanya misalnya
kita dengar dari murid sebelah katanya, ya, katanya kamu berbuat ini, gitu. Terus setelah kita dapat laporan, ya kita terus tanya ke yang bersangkutan atau bahasa kita Tayun, ya, apa kamu melakukan ini nak? Nah, ketika dia sudah melakukan itu, dia jawab, iya saya melakukan itu. Terus kita sebagai guru tanya, nah, bagaimana keyakinan kelas yang kita sepakati? Oh, tidak cocok pak. Tidak cocoknya di mana? Di sini pak. Terus untuk memperbaiki itu apa pak? Nah, kita yang memberi solusi adalah dia, bukan kita. Saya mau kasih ini bapak ibu. Misalnya kalau lebih gampangnya adalah contoh kita sendiri bapak ibu ya, supaya agak real gitu. Misalnya saya datang terlambat sekolah ini, terus ibu capsek tegur saya. Nah, terus solusinya itu ibu capsek tidak dia memutuskan tapi bertanya ke saya. Terus apa yang bisa kamu buat Pak Eka setelah kamu menjalankan itu? Saya akan melakukan ini misalnya. Saya akan menjadi sponsor untuk kegiatan sekolah sehat. Tuh, satu. Yang kedua, untuk menebus kesalahan saya tadi, saya akan membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah sebuah solusi-solusi yang lahir dari orang yang salah, bukan dari kita, Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi tadi kita buat aturan. Nah, misalnya begini. Siapa yang tidak hadir 3 kali maka dipecat, misalnya aturannya begitu. Terus ditanya, kamu melanggar ini, maka aturannya harus itu. Tidak bisa aturan yang lain. Tapi kalau restitusi tadi ketika bersalah, solusinya ada dari kita sendiri kita yang tawarkan. Nah itu bedanya di situ Bapak Ibu. Ya, jadi sangat bijaksana sebenarnya Bapak Ibu kalau diterapkan. Ya. Tapi ada kalanya begini pertanyaan saya kemarin. Tapi ada kalanya orang ketika dikasih tahu tadi apa yang bisa kamu berbuat, ada orang yang tidak mau berbuat apa-apa. Saya tidak mau. Kenapa? Berarti dia masih ada permasalahan di awal. Mungkin di belakang ada masalah yang belum terselesaikan. Itu kemarin caranya masih kita harus berbuat awal kemarin sana. Karena memang ada wataknya orang begitu Bapak Ibu. Kita tanya setengah mati juga begitu. Bisa-bisa kalau kita marah juga Bapak Ibu, kita menurunkan derajat kita. Gitu. Ya kalau kita ikut ya termanya berarti ya. Ini ada. Ini pembicaraan Bapak Ibu. Jadi salah satu kelebihannya Bapak Ibu, murid itu tidak was-was ya. Kenapa? Karena nanti ketika dipanggil ibu kepala sekolah atau pemilik guru, itu solusinya adalah bukan dari ibu kepala sekolah. Kalau ibu dari kepala sekolah bisa saja saya dipecat atau nanti SKP saya tidak ditandatangani. Karena kita datang loh, masih dalam pikiran kita apa ya solusi yang bisa tawarkan, kan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk tenang, santai. Nah itu tujuannya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang lebih ya? Sudah ya? Mungkin bisa ke moderator. Alhamdulillah dengan selesainya seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, maka baiklah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut andil dalam kegiatan kita ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Rafiq.
Kira-kira kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Mungkin berkaitan dengan bolos kemarin. Iya, tepat sekali. Kenapa kamu melakukan hal itu, Nak? Kemarin saya capek dan lapar sekali, Pak. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Pulang setelah salat zuhur berjamaah. Nah, kamu masih ingat. Sekarang apa solusi yang bisa kamu lakukan? Mungkin pertama saya minta maaf karena sudah bolos kemarin. Yang kedua, saya berjanji tidak akan melakukannya kembali. Yang ketiga, saya akan menjadi imam sholat zuhur besok. Nah, baik, Nak. Bapak apresiasi usaha kamu. Sekarang kamu boleh istirahat bersama temanmu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, Bapak kemarin dengar dari teman kamu, katanya kamu buang sampah di kelas ya? Iya, Tentu kamu punya alasan melakukan itu. iya Pak, saya kesel sama Aco yang selalu panggil leng-leng. Oh, begitu ya? Mungkin ada alasan lain? Karena hari ini piketnya, makanya saya buang sampah di kelas supaya dia capek Pak. Oh iya, semua orang pasti pernah kesel, pernah jengkel kalau dipanggil seperti itu, Nak. Tapi kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kamu masih ingat. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Iya Pak, pertama saya minta maaf sudah membuang sampah sembarangan. Kedua, saya akan bantu Aco piket di hari piketnya Pak. Nah, baik, Nak. Bapak bahagia dengan usahamu. Sekarang kamu bagaimana bersama temanmu? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ar-Rafiqul A'la, kelas 9 SLBN Negeri Pasangkayu. Tanggapan saya setelah melakukan diskusi bersama Pak Eka dengan mempraktikkan segitiga restitusi untuk mengatasi pelanggaran yang saya lakukan, yaitu bolos pada saat sholat zuhur. Saya merasa terhargai sebagai manusia dan menemukan cara mengatasi masalah saya sendiri. Selain itu juga saya merasakan ketenangan tanpa ada rasa was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Nuaf Alfikri, kelas 8 SLBN Pasangkayu. Tanggapan saya setelah melakukan praktek penerapan segitiga restitusi bersama Pak Eka membuat saya merasa nyaman dalam mengatasi masalah. Selain itu juga saya merasa menjadi manusia yang lebih bijaksana dengan mengetahui kesalahan dan kekurangan saya sendiri. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.